saya Rizky Awalia, mahasiswa dari Universitas Paradewa. Di sini saya akan melakukan pengkajian pada Ibu. Atau kita wawancara, ngobrol-ngobrol biasa aja ya Bu ya. Silahkan. Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui data kesehatan Ibu. Nah, waktunya itu sekitar 10-15 menit. Nah, apakah Ibu bersedia? Ya. Sebelumnya, apakah Ibu ingin ke kamar mandi? Saya rasa tidak. Langsung aja ya Bu ya. Ya, silahkan. Dengan Ibu siapa? Saya Rifda. Ibu Rifda ya. Ya. Usianya berapa Bu? Saat ini saya sudah 56 tahun. 26 tahun. Betul. Alamatnya di mana Ibu? Lingkungan Ciwaduk Cilik, Kota Cilegon. Oke, status Sudah menikah. sudah menikah. Pekerjaan Ibu sendiri apa? Saya mengajar. Ibu mengajar. Mm-mm. Suami Ibu? Suami saya wira swasta. Agama udah pasti Islam ya Bu ya? Iya, betul. Oke, kita langsung ya Bu. Apakah Ibu mempunyai keluhan terkait kesehatan Ibu? Yang sering saya rasakan, yang paling sering itu nyeri di bagian perut situ, Mak. Di bagian perut Iya. ya? Oke. Nyerinya kan di perut ya? Iya. Di sebelah mana Bu? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri Iya. ya? Nyerinya itu seperti apa? Apakah seperti ditusuk atau seperti apa? Ya mungkin semacam itu. Ya, mungkin kayak ditusuk, cuma durasi memang nggak lama dan masih bisa ditahan. Nyerinya menyebar atau cuma di satu titik aja? Hanya satu titik. Ibu, saya punya angka skala ya dari 1 sampai 10. Kalau misalkan 1 sampai 3 itu nyerinya ringan, Ya. 4 sampai 7 itu nyerinya sedang, kalau Ya. misalkan 7 sampai 10 itu nyerinya berat. Nah, kira-kira Ibu ada di angka skala nomor berapa nih kalau misalkan lagi ngerasain kambuh? Mungkin 3 atau 4 ya. Sedang ya Bu ya? Iya, tapi kalau saya bilang berat atau enggak, saya juga belum bisa memastikan. Tapi sejauh ini saya masih bisa menahan. Mungkin di 3 sampai 4. Sedang ya Bu ya? Iya. Nih, ketika kambuh biasanya karena apa? Telat makan sih yang paling kelihatan, karena telat makan. Iya. Bagaimana cara meredakan nyeri? Kalau saya udah nggak tahan, biasa saya langsung pergi ke apotek terdekat. Minum obat ya? Iya. Biasanya obat apa yang Ibu konsumsi? Pas kambuh nih, biasanya apa? Kalau kambuh, karena saya kadang sering kambuh, biasanya emang suka stok. Yang biasa saya stok tuh Milanta atau Proma kalau nggak ada. Iya. Selain penyakit mah, apakah ada keluhan lain? Alhamdulillah sejauh ini enggak. Cuma itu aja ya Bu Iya. ya? Apakah keluarga Ibu mempunyai penyakit keturunan seperti hipertensi, asma, TBC? Alhamdulillah tidak ada. Nggak ada ya Bu ya? Ya. Terus sebelumnya apakah Ibu pernah dirawat di rumah sakit mengenai penyakit ini? Kalau terkait yang ini, alhamdulillah tidak pernah. Alhamdulillah ya. Karena masih bisa saya halau sendiri dengan minum obat juga, alhamdulillah udah cukup. Udah reda ya? Iya. Ketika Ibu sakit nih, apakah keluarga Ibu mensupport Ibu untuk sembuh? Itu Pasti ya. Terus bagaimana tanggapan masyarakat ketika mengetahui penyakit yang Ibu alami sekarang? Kalau seluruh masyarakat mungkin enggak, Ya. tapi lebih kepada tetangga. Tetangga ya. Kalau tetangga tahu, biasanya lebih ke menyarankan untuk tidak telat makan. Oke. Itu aja sih. Yang bertanggung jawab dalam keluarga siapa Bu? Suami. Suami Ibu ya? Ya. Oke. Kegiatan keluarga selain bekerja biasanya ngapain? Pas hari libur nih kan biasanya kalau sehari-hari kan Ibu ngajar ya, Iya. terus suami Ibu juga wira swasta kan bekerja pastinya. Jadi pas libur nih, hari libur Iya. biasanya ngapain kalau di rumah? Kalau hari libur, karena biasanya sebelum aktivitas kami selalu berolahraga, hari libur biasanya waktu olahraganya lebih lama, terus lebih quality time aja. Jadi lebihnya menghabiskan waktu dengan keluarga, tapi kalau buat bepergian juga jarang sih. Apalagi sekarang ya Bu Iya, ya, lagi pandemi. Iya, betul, Lebih di rumah betul. aja. Ya, paling lebih asik ngabisin waktu buat nonton TV atau sekedar sharing sama suami, udah cukup. Ketika ada kegiatan di masyarakat nih, Ya. apakah ikut berpartisipasi? Pasti. Pasti ya. Iya. Oke. Ketika Ibu sakit, biasanya pergi ke pelayanan apa? Apa puskesmas atau rumah sakit atau klinik? Karena yang paling dekat dengan mana adalah puskesmas, biasanya kalau udah nggak kuat ya paling pergi ke puskesmas. Tapi karena puskesmas punya jam pelayanan
sampai jam tertentu. Kalau di jam-jam luar jadwal puskesmas biasanya saya lebih baik pergi ke klinik. Oke. Iya. Jadi lebih ke yang terdekat gitu ya Bu ya. Iya, betul. Ibu kan KB ya? Iya. KB apa yang Ibu gunakan? Saya sekarang IUD. Iya. Ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi belum Bu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke. Harapan Ibu nih untuk kesehatan Ibu sama keluarga Ibu seperti apa? Ya berharap selalu sehat dan nggak ada penyakit, apalagi penyakit yang macam-macam sih. Semoga masih bisa menjaga kesehatan lah. Berharap bisa yang terbaik aja ya Bu ya. Sampai tua, amin. Amin. Oke, terus apa saran Ibu untuk pelayanan kesehatan? Kalau pelayanan kesehatan lebih ke apa ya? Kalau memang kiranya suatu tindakan harus dilakukan dengan cepat, ya monggo dilakukan dengan cepat, tapi tanpa memandang gitu. Maksudnya kita kan di sini ada jaminan kesehatan, ada yang berbayar dan ada yang tidak gitu. Mungkin beberapa masih saya lihat kalau yang tidak berbayar atau mungkin berkelas, sedangkan yang kelas bawah kayaknya lebih memang dinanti-nantikan dulu. Padahal suatu penyakit kita nggak pernah tahu ya, soalnya kita nggak ngerasa sendiri bagaimana pasien merasakan sakitnya seperti apa, itu nggak pernah tahu. Tapi ya tindakan itu kayaknya masih memilih dan melihatnya dari kelas-kelas yang ya begitu. Nah, ini juga saran ya berarti ya Bu Iya, ya. iya betul. Saya berharap sih nggak usah lah mandang ke situ. Kalau memang melihat pasien, kondisi pasien harus cepat tanggap, ya lebih baiknya langsung gitu. Jadi nggak usah dilihat atau diperibat ya, nggak usah diperibat lagi, saling permudah aja. Baik Bu, Ya. wawancaranya sudah selesai ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya. Saya komisi dulu ya Bu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.